saga Erik ten Hag akhirnya berakhir dengan sang gaffer akan menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun. Namun, dari manakah Guardian mendapat info bahwa Ineos akan memecat Ten Hag? Jurnalis The Athletic mengungkap semuanya. Menurut investigasi mereka, telah ada konsensus Dewan Manchester United pada bulan Mei untuk beralih dari Ten Hag dan menjajaki para kandidat yang tersedia. Ineos pun mulai berbicara dengan Thomas Frank, Marco Silva, serta Pochettino. Beberapa pembahasan rekrutmen terjadi tanpa Erik, seperti keputusan membiarkan kontrak Rafael Varane habis pada akhir bulan ini. Sir Dave Brailsford adalah orang yang paling ingin mempertahankan Erik ten Hag di Manchester United. Ia ingin melindungi Ten Hag dari media. Lalu Tuchel dan De Zerbi maju ke pembicaraan keuangan. Lebih sadis lagi, Ineos mengadakan pembicaraan tatap muka dengan manajer Fulham, Marco Silva, hanya 2 hari sebelum final Piala FA. Sementara Erik mengatakan kepada media bahwa dia berencana untuk musim depan. Dan sangat gentleman, Erik ten Hag senang dengan keputusan Ineos. Tidak ada dendam pribadi meski telah melalui peninjauan panjang, dia hanya fokus pada proyek United. Perannya dalam mengembangkan generasi muda seperti Maino dan Garnacho telah menjadi faktor kunci dengan Ineos ingin terus mengikuti hal tersebut. Kubu Ineos menunjukkan penyesalan dalam pertemuan di lokasi liburan Erik di Ibiza. Pejabat klub bertemu langsung dengan Erik ten Hag untuk memberitahunya bahwa dia akan bertahan di klub. Pertemuan tersebut dinilai sangat positif. Para pemain Manchester United justru yang terkejut mengira Erik ten Hag akan dipecat sebelum mengetahui pria Belanda itu bertahan di klub. Para pemain United baru mengetahui bahwa klub telah memutuskan untuk mempertahankan Ten Hag ketika berita tersebut tersiar ke publik pada Selasa malam. Kesediaan Erik untuk menerima saran taktis Jason Wilcox agar ia menggunakan Bruno Fernandes sebagai pemain nomor 9 palsu di final Piala FA adalah faktor kunci dalam mempertahankan pelatih asal Belanda. Namun, Ten Hag enggan menyerahkan terlalu banyak kekuasaan atas transfer di departemen rekrutmen saat ia bersiap untuk pembicaraan kontrak dengan klub. Tetapi ada keinginan tulus dari kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah dalam perannya. Rumor perburuan striker Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini berminat untuk memboyong Dominic Calvert-Lewin dari Everton yang dibanderol 22 juta euro. Di musim panas 2024 ini, MU dipastikan sedang berburu striker baru. Tim berjuluk Setan Merah itu butuh mesin gol baru untuk menggantikan kepergian Anthony Martial. Manchester United sudah dikaitkan dengan beberapa striker top. Namun baru-baru ini, MU dikabarkan melirik opsi baru. Dilansir The United Stand, MU mengarahkan radar mereka ke Merseyside. Everton berisiko kehilangan striker Inggris Dominic Calvert-Lewin dengan status bebas transfer pada tahun 2025. Setelah terhentinya pembicaraan kontrak dengan pemain berusia 27 tahun itu. Mereka harus menjual pemain sebelum akhir Juni untuk mematuhi peraturan keuntungan dan keberlanjutan divisi tersebut. Everton mengincar penggantinya, striker klub Italia, Roma, Tammy Abraham musim panas ini. Tak hanya berbicara dengan Calvert-Lewin, Manchester United juga telah membuka pembicaraan mengenai penandatanganan penyerang Hoffenheim, Maximilian Bayer. Dia berkembang pesat di musim penuh pertamanya di Bundesliga dengan 16 gol dalam 33 penampilan untuk Hoffenheim. Pekan lalu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini klub Jerman tersebut. Penampilan pemain berusia 21 tahun itu juga membuatnya mendapat panggilan ke tim nasional Jerman dan dia adalah bagian dari skuad untuk kampanye Euro 2024 mereka yang dimulai melawan Skotlandia pada Jumat malam. Laporan tersebut mengklaim bahwa Hoffenheim bertahan agar United memenuhi klausul pelepasannya sebesar 27,4 juta pound. Manchester United telah mendekati perwakilan Desiree Doué untuk mencoba dan menyetujui persyaratan pribadi sebelum menyetujui biaya dengan Rennes.
Dowe, pada usia 19 tahun, perkembangannya belum sejauh Michael Olise. Namun, kekurangannya dalam hal pengalaman dapat ia gantikan dengan keserbagunaan dan keterjangkauan. Sementara pemain nomor 7 Crystal Palace hanya bermain di sisi kanan, Dowe sama nyamannya di kedua sayap dan juga di tengah sebagai pemain nomor 10. Dia tampil memukau di sisi kiri saat melawan AC Milan di Liga Eropa musim lalu. Sementara itu, dengan harga yang dilaporkan sebesar 35 juta pound, remaja itu bisa dibeli dengan harga sekitar setengah klausul pelepasan dalam kontrak Olise di Palace. Olivier Cloarec, Presiden Rennes, menyetujui bahwa ketertarikan yang terus berlanjut pada Dowe bukanlah hal yang mengejutkan, namun ia juga menolak mengesampingkan kepergiannya pada musim panas. Jason Wilkos akan memimpin rekrutmen transfer di jendela musim panas, dan dia akan bekerja sama dengan Erik ten Hag dalam meningkatkan skuad MU. Erik ten Hag ingin Sofyan Amrabat bertahan di klub secara permanen. Amrabat ingin sekali bertahan di klub, dan prioritas pertamanya adalah bergabung dengan United. Ten Hag berpikir bahwa dengan pramusim yang baik dan tidak ada cedera, Amrabat adalah pemain yang luar biasa, dan dengan performa yang dia tunjukkan di pertandingan terakhir musim ini, Ten Hag tidak meragukannya. Kasusnya diperkirakan akan diklarifikasi sebelum 1 Juli. Kepergian Altay Bayindir juga membuat Ten Hag sekali lagi tertarik untuk merekrut kiper Sint-Truiden, Zion Suzuki, musim panas ini. Genoa juga tertarik dan siap menyaingi MU. Sir Dave Brailsford terbuka terhadap gagasan untuk mendatangkan pelatih eksternal untuk bekerja dengan asisten pelatih Michel van der Gaag dan Steve McClaren. Ada perasaan bahwa penunjukan pelatih dari luar yang disetujui oleh Dan Ashworth dan Jason Wilkos akan membantu dengan cepat menerapkan model permainan yang dipimpin klub daripada yang ditentukan hanya oleh manajer. Sementara, Ineos ingin menyerahkan tanggung jawab perekrutan kepada staf berdedikasi yang dipimpin oleh Direktur Olahraga baru Dan Ashworth, Direktur Teknis Jason Wilkos, Kepala Pencari Bakat Steve Brown, dan Direktur Negosiasi Sepak Bola Matt Hargreaves. Di bawah struktur baru, Ten Hag akan diizinkan bersuara dan memiliki hak veto mengenai transfer, tetapi perannya yang didefinisikan ulang akan berpusat pada mengelola dan melatih skuad yang sebagian besar dibentuk untuknya. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan sudah memberitahu Erik ten Hag bahwa anggaran transfer musim panas klub adalah sekitar 140 juta pound. Casemiro akan hengkang, pemain Brasil tersebut diyakini akan menarik minat dari Arab Saudi, dan kepergiannya akan membuat klub menghapus gaji sebesar 350 pound per minggu dari anggaran mereka. 13 juta pound per tahun dalam gaji yang dibebaskan dengan keluarnya Martial. Mason Greenwood ke Juventus sudah dekat, berpotensi hasilkan 30 juta pound hingga 40 juta pound. Keluarnya Pelistri senilai 10 juta pound diharapkan setelah Copa America. Jadon Sancho dilabeli 40 juta pound. Dengan semua transaksi itu aja, budget belanja bertambah 100 juta pound. Cukup untuk merekrut Michael Olise dengan 60 juta pound dari Crystal Palace dan striker pendamping Højlund. Antara Bayer, Zirkzee, Cunha, Tony, atau Calvert-Lewin.